Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 134. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi sobat spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di puncak gunung yang sunyi, berdiri sebuah menara batu hitam yang dikelilingi oleh rerumputan liar. Menara itu telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu selama ribuan tahun, menyimpan rahasia yang terlupakan. Di atas platformnya, seorang pemuda duduk dalam keheningan, dikelilingi oleh api ungu coklat yang bergejolak. Api itu memancarkan aura kehidupan yang kuat, sementara angin berdesir lembut, seakan menanti sesuatu yang luar biasa. Xiaoyan telah tertidur selama setahun sejak pertarungan dahsyatnya melawan seorang bintang 5 Douzun. Meski tubuhnya telah pulih sepenuhnya, ia tetap tak kunjung sadar, membuat banyak orang di paviliun bintang jatuh cemas. Murid-murid dan para sesepuh hanya bisa menunggu, berharap ia akan bangun suatu hari nanti. Sementara itu, kehidupan di paviliun terus berjalan. Mu Qingluan yang kini memiliki pengaruh besar seringkali melirik ke arah menara batu hitam, bertanya-tanya kapan Xiaoyan akan kembali. Namun, ketenangan itu mendadak terguncang ketika tanah di sekitar gunung bergetar hebat. Para sesepuh segera melesat ke udara, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dari dalam menara, aura menakutkan mulai terpancar, seperti naga besar yang terbangun dari tidurnya. Semua mata tertuju ke sana, sementara api ungu coklat yang menyelimuti tubuh Xiaoyan semakin membesar. Dalam sekejap, energi dahsyat meledak, menyelimuti langit dan mengguncang seluruh paviliun bintang jatuh. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya bintang turun dari langit, menembus dimensi dan menyatu dengan naga raksasa yang terbentuk dari api Xiaoyan. Cahaya itu menyebarkan energi luar biasa, menciptakan gelombang kekuatan yang melanda seluruh wilayah. Saat pusaran energi mencapai puncaknya, sosok seorang pemuda muncul di atas kepala naga tersebut. Tubuhnya kurus, tetapi auranya begitu kuat hingga udara bergetar di sekelilingnya. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terpaku dalam keterkejutan. Dalam keheningan yang menegangkan, Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Sorotannya tajam, penuh tekanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aura yang melingkupinya telah melampaui batas sebelumnya. Dalam sekejap, kesadaran akan kenyataan ini menyebar di antara mereka. Xiaoyan telah kembali, dan kali ini dengan kekuatan seorang Douzun yang tak tertandingi. Paviliun bintang jatuh pun bergemuruh dalam kegemparan, menyambut kelahiran kembali sosok yang mereka nantikan selama ini. Langit di atas paviliun bintang jatuh bergetar oleh kehadiran naga raksasa yang melayang anggun di udara. Aura kekuatan yang luar biasa menyebar ke seluruh penjuru, menciptakan tekanan yang membuat bahkan para sesepuh pun merasa gentar. Di bawah tatapan penuh keterkejutan, sosok di atas naga perlahan turun memancarkan energi yang begitu mengagumkan hingga membuat semua murid terpaku. Nama Xiaoyan mulai bergema di antara mereka, disebut dengan penuh rasa hormat dan ketidakpercayaan. Dalam hitungan tahun, pemuda itu telah melampaui batas yang mereka anggap mustahil, mencapai tingkat Douzun yang bahkan tak mampu diraih oleh banyak sesepuh di paviliun. Mu Qingluan berdiri di tengah kerumunan, merasakan betapa jauhnya ia tertinggal dari sosok yang pernah ia anggap sebagai pesaing. Sementara itu, Feng Zunzi dan Yao Lao, dua tokoh besar paviliun, memandang penuh haru ke arah Xiaoyan. Mereka memahami betapa besar perjuangan yang telah dilewati pemuda itu. Dengan pemanfaatan sempurna dari pil naga misterius Yin Yang serta kekuatan meteorit luar angkasa, Xiaoyan berhasil menerobos ke tingkat yang seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kini ia bukan lagi murid yang membutuhkan perlindungan, tetapi seorang petarung sejati yang mampu mengguncang dunia. Saat naga raksasa di langit perlahan menghilang, Xiaoyan menghirup napas panjang, merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Douqi yang kini ia miliki begitu besar, seolah mampu merobek ruang hanya dengan satu gerakan. Ia tidak lagi berada di posisi yang sama seperti setahun lalu. Jika ia bertemu kembali dengan hantu tua Zai King, tidak akan ada lagi pelarian. Kali ini, ia akan menghadapi lawannya dengan penuh percaya diri.
Tekad dalam hatinya semakin kuat. Ada banyak urusan yang harus ia selesaikan, banyak hutang yang harus ia bayar. Di tengah atmosfer yang masih dipenuhi kekaguman, Feng Zunzi menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. Sementara Yao Lao tersenyum hangat di sampingnya. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa gurunya, ia tidak akan mencapai titik ini. Kenangan masa lalu berputar kembali, terutama saat Yao Lao diculik oleh aula jiwa, membangkitkan amarah dan tekad yang membara dalam dirinya. Namun, Yao Lao menenangkannya, menyatakan bahwa yang terpenting adalah Xiaoyan telah kembali dengan selamat. Pemuda itu kemudian menyatakan niatnya untuk membantu membangun kembali tubuh gurunya. Tetapi Feng Zunzi dengan bijak mengingatkan bahwa tanpa inti spiritual yang cukup, tubuh yang baru tidak akan mencapai potensi penuhnya. Mencari cara untuk mengisi kembali inti spiritual Yao Lao menjadi tantangan berikutnya. Feng Zunzi menyebutkan dua benda langka yang mampu melakukannya, yaitu buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Tetapi keduanya lebih sulit ditemukan daripada api surgawi. Kegelisahan mulai menyelimuti Xiaoyan, hingga seorang penatua tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Ia membawa kabar bahwa dalam reruntuhan kuno yang baru ditemukan, terdapat jejak buah bayi jiwa. Mata Xiaoyan bersinar penuh harapan. Perjalanan berikutnya telah ditentukan dan ia tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai. Berita tentang peninggalan kuno yang mungkin menyimpan buah bayi jiwa mengguncang hati Xiaoyan. Setelah setahun pencarian tanpa hasil, harapan kembali muncul. Namun, informasi yang didapat juga membawa peringatan. Peninggalan itu berada di wilayah binatang buas, di mana beberapa suku binatang buas telah mencoba menerobos masuk, tetapi gagal dengan kerugian besar. Benda misterius yang mereka lihat di dalamnya memiliki kemiripan kuat dengan buah bayi jiwa. Tetapi untuk mendapatkannya bukanlah perkara mudah. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan, meski risiko besar mengintainya. Feng Zunzi merasa gembira dengan kabar tersebut, tetapi Yao Lao tetap waspada. Ia mengingatkan bahwa peninggalan kuno selalu menjadi ajang pertempuran berdarah, menarik perhatian banyak ahli dan faksi kuat dari seluruh benua. Terlebih lagi, peninggalan ini diduga milik seorang Douseng dari zaman dahulu, yang berarti tantangan di dalamnya pasti luar biasa. Pavilion Bintang Jatuh awalnya enggan terlibat dalam perebutan ini, mengingat mereka sudah menjadi musuh dari aula jiwa. Tetapi keberadaan buah bayi jiwa mengubah segalanya. Tanpa buah itu, pemulihan Yao Lao akan sulit dan Pavilion akan kehilangan peluang untuk memperkuat diri mereka. Setelah mempertimbangkan segala resiko, mereka memutuskan untuk bergerak. Feng Zunzi dan Yao Lao tidak bisa meninggalkan markas, sehingga tanggung jawab besar ini jatuh ke tangan Xiaoyan. Untuk membantunya, King Luan, anggota Pavilion yang memiliki koneksi dengan suku binatang buas, ditugaskan untuk ikut serta. Feng Zunzi juga menyerahkan peta rinci wilayah binatang buas agar perjalanan mereka lebih terarah. Xiaoyan menerima tanggung jawab ini dengan penuh tekad, menyadari bahwa keberhasilan misinya akan menentukan nasib banyak orang. Sebelum berangkat, Xiaoyan memastikan segala persiapan telah matang. Ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang peninggalan kuno dan selama beberapa hari berikutnya secara resmi diangkat menjadi tetua Pavilion Bintang Jatuh. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya yang luar biasa membuatnya diterima tanpa perdebatan. Kini, ia bukan lagi sekedar murid yang belajar, tetapi seorang pemimpin yang membawa harapan bagi banyak orang. 3 hari kemudian, saat fajar menyingsing, Xiaoyan dan kelompoknya bersiap meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh. Murid-murid yang sedang berlatih pagi hanya bisa menatap dengan kagum saat mereka melayang ke langit, bersiap menghadapi perjalanan penuh bahaya. Feng Zunzi memberikan pesan terakhir, mengingatkan Xiaoyan untuk tidak gegabah dan segera mundur jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Dengan tatapan penuh tekad, Xiaoyan berjanji kepada Yao Lao bahwa ia akan kembali dengan membawa buah bayi jiwa. Tanpa ragu, ia melompat ke udara bersama kelompoknya, menghilang di cakrawala. Sementara itu, Yao Lao dan Feng Zunzi hanya bisa memandang kepergiannya dengan keyakinan bahwa pemuda itu akan mengukir sejarahnya sendiri. Langit membentang luas, biru cerah sejauh mata memandang, menyerupai cermin raksasa yang jernih tanpa celah.
keheningan angkasa tiba-tiba dipecahkan oleh jeritan burung bangau yang melayang di ketinggian. Dari kejauhan, sosok putih itu melesat dengan cepat diiringi angin kencang yang bersiul tajam. Saat mendekat, terlihat jelas bahwa sosok tersebut adalah seekor bangau raksasa berwarna putih salju dengan beberapa orang duduk di atas punggungnya yang luas. Mereka adalah kelompok Xiaoyan yang tengah melakukan perjalanan menuju wilayah binatang setelah meninggalkan paviliun bintang jatuh. Perjalanan ini tidak akan mudah. Peninggalan kuno yang tersembunyi di dalam wilayah binatang telah menarik perhatian banyak ahli, dan persaingan untuk mendapatkannya akan menjadi pertarungan sengit. Xiaoyan telah membawa beberapa orang terkuat dalam perjalanannya, termasuk Xiao Yixian, Zian Tianhuo, dan Xiongzan. Dengan kekuatan mereka yang digabungkan, kelompok ini memiliki daya tahan yang cukup untuk menghadapi berbagai ancaman, meski bukan berarti bisa bergerak tanpa hambatan di tempat yang dipenuhi makhluk-makhluk kuat tersebut. Sepanjang perjalanan, keluhan terus terdengar dari mulut Zian. Baginya, perjalanan ini terasa kurang menyenangkan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum, menyadari bahwa Zian kemungkinan besar memiliki hubungan dengan wilayah binatang. Sebagai bagian dari naga void kuno, ada kemungkinan garis keturunannya terkait dengan tempat tersebut, yang menjelaskan mengapa dia memiliki dorongan kuat untuk kembali. Xiao Yixian yang kini bisa sedikit lebih tenang setelah Xiaoyan pulih dari luka-lukanya hanya tersenyum tipis mendengar keluhan Zian. Wajahnya yang biasanya penuh kecemasan kini terlihat lebih santai. Saat Zian masih asyik menggerutu, Xiaoyan melemparkan sebuah botol giok kecil ke arahnya. Mata gadis kecil itu berbinar saat melihat isinya. Tanpa ragu, ia segera menuangkan pil ke dalam mulutnya seperti sedang mengunyah kacang, lalu tertawa puas. Sambil terus mengunyah, ia mengingatkan Xiaoyan bahwa wilayah binatang bukanlah tempat yang bisa diremehkan. Peninggalan kuno yang muncul di sana akan menjadi pusat pertarungan sengit, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi pertempuran berdarah jika ingin mendapatkan sesuatu darinya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan yang duduk di samping. Ia meminta gadis itu menjelaskan lebih lanjut tentang faksi-faksi yang mendominasi wilayah binatang agar mereka bisa mengetahui siapa yang bisa dijadikan sekutu dan siapa yang harus dihindari. Mu Qingluan terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Matanya masih menyimpan ekspresi rumit saat melihat Xiaoyan. Tak disangka, orang yang dulu hanya seorang pemuda biasa kini telah berhasil menerobos ke tingkat Douzun. Menurutnya, wilayah binatang merupakan tempat berkumpulnya sekitar 70% klan binatang buas. Wilayah itu dikuasai oleh 3 suku besar, Ponik Iblis Langit, Piton Tanah dalam 9 keheningan, dan Naga Kekosongan Kuno. Saat menyebut Ponik Iblis Langit, Mu Qingluan menatap Xiaoyan dengan penuh makna, memperingatkan bahwa suku tersebut memiliki sensitivitas tinggi terhadap darah esensi surga Ponik. Xiaoyan mungkin bisa menyembunyikannya dari Feng Qing'er sebelumnya, tetapi jika bertemu ahli sejati dari suku tersebut akan sulit untuk tetap tak terdeteksi. Meskipun telah mencapai tingkat Douzun, Xiaoyan menyadari bahwa menghadapi Ponik Iblis Langit bukanlah pilihan yang bijak. Namun, sebelum ia bisa memikirkan langkah berikutnya, Zian dengan percaya diri menyatakan bahwa ia tidak takut pada suku tersebut. Dengan nada santai, ia menyombongkan diri bahwa jika Ponik Iblis Langit berani datang, ia akan memastikan mereka tidak kembali hidup-hidup. Mu Qingluan tercengang mendengar pernyataan sombong itu. Ia tahu bahwa Zian bukan gadis biasa, tetapi tetap saja mengancam Ponik Iblis Langit bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala. Meski Zian adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda dan belum cukup kuat untuk menghadapi suku besar itu sendirian. Setelah membahas lebih lanjut tentang struktur kekuasaan di wilayah binatang, Mu Qingluan menjelaskan bahwa suku terbesar di sana adalah Piton Tanah dalam 9 keheningan. Meskipun jumlah mereka melimpah, garis keturunan mereka telah melemah dari waktu ke waktu. Sebaliknya, Ponik Iblis Langit menjaga kemurnian darah mereka dengan sangat ketat. Bahkan, jasad anggota suku mereka yang telah mati harus dikubur di tanah terlarang agar tidak jatuh ke tangan orang luar. Jika seseorang memperoleh bagian tubuh mereka, hanya ada 2 pilihan, menyerahkannya secara sukarela atau diburu hingga mati.
Xiaoyan menyimak dengan seksama, menyadari bahwa memiliki esensi ponik iblis langit dalam tubuhnya bisa menjadi masalah besar. Sementara itu, Xian kembali menimpali, mengungkapkan bahwa meskipun ponik iblis langit kuat, masih ada suku-suku lain dari garis keturunan kuno yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, menegaskan bahwa naga void kuno sebenarnya memiliki suku tambahan, hanya saja Mu Qingluan tidak menyadarinya. Pernyataan itu membuat Mu Qingluan terdiam. Meski hatinya dipenuhi keraguan, ia tidak bisa sepenuhnya menyangkalnya. Namun, merasa enggan menerima pelajaran dari seorang gadis kecil, ia tetap berusaha membantahnya. Xian hanya tersenyum dan memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Perjalanan berlangsung selama 4 hari, diiringi ketegangan antara Mu Qingluan dan Xian. Namun, ketegangan itu segera mencair saat pegunungan luas mulai terlihat di ujung Cakrawala. Wilayah binatang, tempat di mana suku-suku binatang buas berkuasa, kini berada di hadapan mereka, menandai awal dari petualangan baru yang penuh tantangan dan bahaya. Wilayah binatang, meskipun tidak sebesar dataran tengah, tetaplah wilayah yang luas dan liar. Pegunungan yang membentang tanpa henti menciptakan atmosfer yang khas dan berbeda dari bagian dunia lainnya. Ribuan gunung menjulang tinggi, jumlahnya tak terhitung dan melampaui perkiraan siapapun. Di antara puncak-puncak ini, tersimpan harta karun yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian dan keberuntungan. Di bagian barat daya wilayah binatang, pegunungan Tulang berdiri megah dengan pemandangan yang unik dan menyeramkan. Di sini, lautan tulang berserakan di setiap sudut, sisa-sisa binatang buas yang telah lama mati. Tulang-tulang ini perlahan melepaskan energi binatang yang kuat, tidak terlalu berguna bagi manusia, tetapi menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi binatang buas. Akibatnya, pegunungan Tulang menjadi tempat berkumpulnya banyak makhluk buas, menciptakan ekosistem yang keras dan berbahaya. Kali ini, sebuah peninggalan kuno dikabarkan telah muncul di pegunungan Tulang, memicu hiruk-pikuk di seluruh wilayah binatang. Berita tentang peninggalan ini menyebar luas, menarik perhatian banyak pihak. Tak hanya manusia, tetapi juga binatang buas yang mampu berubah bentuk turut berlomba-lomba menuju tempat itu. Beberapa faksi besar pun tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Xiaoyan dan kelompoknya yang baru saja memasuki wilayah binatang langsung bergegas menuju pegunungan Tulang. Mereka memiliki tujuan yang jelas, memperoleh buah bayi jiwa sebelum jatuh ke tangan orang lain. Selama perjalanan, mereka menyaksikan langit yang dipenuhi oleh para ahli yang terbang dengan kecepatan luar biasa. Semua memiliki tujuan yang sama. Melihat fenomena ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Besarnya daya tarik peninggalan kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika yang datang hanya individu-individu kuat, hal itu masih bisa dihadapi. Namun kehadiran faksi besar dengan kekuatan terorganisir menjadi tantangan tersendiri. Kabarnya, di dalam peninggalan ini terdapat teknik Dou kelas Tian, sebuah teknik legendaris yang sangat langka. Banyak pihak pasti mengincarnya, termasuk faksi-faksi besar yang siap bertarung mati-matian untuk mendapatkannya. Namun Xiaoyan tetap berpegang pada prioritas utamanya, mendapatkan buah bayi jiwa demi pemulihan kekuatan Yaolou. Jika situasinya memungkinkan, barulah ia akan mempertimbangkan untuk mencari teknik Dou tersebut. Setelah perjalanan panjang selama 2 hari melintasi wilayah yang luas, akhirnya mereka melihat tanda-tanda keberadaan pegunungan Tulang. Dari kejauhan, warna putih pekat yang mencolok membentang di antara hijaunya pegunungan. Mereka telah tiba. Saat semakin mendekati pegunungan Tulang, jumlah orang yang berterbangan di langit meningkat. Banyak di antara mereka yang melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju pusat pegunungan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mu Qingluan mengingatkan Xiaoyan bahwa mereka harus bertemu dengan 2 sesepuh pavilion bintang jatuh yang telah dikirim lebih dulu untuk menyelidiki situasi. Xiaoyan mengangguk setuju, memahami keadaan sebelum bertindak adalah keputusan bijak di tengah kekacauan ini. Mu Qingluan menghancurkan batu giok tua yang disimpannya di cincin penyimpanan, dan tak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lencana Elder Pavilion bintang jatuh di dadanya. Namun penampilannya tampak kacau, seolah baru saja bertarung. Lelaki itu yang dikenal sebagai Penatuahu melaporkan bahwa situasi di pegunungan Tulang jauh lebih rumit dari yang mereka perkirakan. Pavilion bintang jatuh telah menemukan lokasi strategis di dekat peninggalan, tetapi kehadiran Wind Lighting Pavilion mengubah segalanya.
Dengan kekuatan yang lebih besar, mereka mengusir Penatua Qi dan murid-muridnya, bahkan membuat Penatua Qi terluka parah. Lebih buruknya lagi, salah satu pemimpin tertinggi Wine Lighting Pavilion, Lei Zunzi, turun tangan secara langsung. Mendengar laporan ini, wajah Mu Qingluan mengeras. Wine Lighting Pavilion memang semakin sombong setelah menjalin hubungan dengan suku Heaven Phoenix. Kini mereka bahkan berani meremehkan Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan tetap tenang setelah memeriksa luka Penatua Qi. Ia mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya. Namun, bukan hanya perawatan yang ada dalam pikirannya. Ia tahu bahwa sikap Pavilion Angin Petir yang meremehkan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka harus memberikan balasan yang setimpal. "Berapa banyak dozun yang mereka miliki?" tanya Xiaoyan. "Hanya Lei Zunzi," jawab Penatua Hu. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu dengan tenang berbalik menatap pegunungan tulang yang penuh dengan intrik dan persaingan sengit. "Ayo pergi," katanya. Suaranya ringan namun penuh ketegasan. Saatnya menghancurkan tempat mereka. Mendengar kata-kata itu, murid-murid Pavilion Bintang Jatuh yang semula tertekan langsung bersemangat. Darah mereka mendidih, menyadari bahwa perlawanan mereka baru saja dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 134. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini tetap berkembang. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.